Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru yang ada di rumah yang sedang menjalani work from home atau WFH. Baik, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan tentang e-learning madrasah yang dengan user, yaitu user pengajar atau guru. Langsung saja kita masuk ke situs e-learningnya. Jangan lupa siapkan RPP yang nanti akan kita jadikan sebagai untuk mengisi isian yang harus diisi di dalam e-learning ini. Oke, siap. Langsung ke situsnya, yaitu situs e-learning.mandua.bandung.sch.id. Oke, mudah-mudahan internetnya sedang oke. Kalau tidak sedang oke, saya gunakan yang localhost aja ya, karena pada dasarnya sama saja yang localhost juga. Oke, internetnya agak lemot, kita ke localhost aja. Tapi Bapak Ibu guru jangan masuk ke localhost seperti ini ya, karena pastinya tidak akan nyambung begitu. Oke. Ya, baik, saya masuk ke akun saya, langsung masuk. Oke, dah. Siap. Ya, berhasil masuk ke akun masing-masing. Kita tunggu ya. Ini ada tampilan pertamanya, yaitu selamat datang di aplikasi e-learning madrasah, kami akan memandu. Boleh Bapak ikuti, Bapak Ibu ikuti. Misalkan selanjutnya ya, ini katanya akan memandu dalam memudahkan penggunaan e-learning madrasah ini. Silakan klik selanjutnya. Katanya di sini adalah menu forum madrasah sebagai media sosialnya madrasah di Indonesia. Dalam fitur ini Anda dapat berkomunikasi dan berbagi informasi dengan guru dan siswa. Oke, kita klik ke berikutnya. Ini menu kelas, menu ruang kelas ya. Kemudian menu kalender kalender akademik, kemudian menu komunikasi, kemudian ini di kelas online, kemudian ada lagi. Nah, di sini adalah status yang bisa dibagikan bersama atau dengan guru-guru dan siswa. Kemudian ini adalah, kita cek, panel untuk melihat siswa, dan yang ini panel untuk melihat guru. Kalau ini profil, ini untuk merubah password ya, atau merubah password profil dan lain-lain. Nanti kita bahas satu-satu. Oke, kita klik selesai. Oke, klik terima kasih. Nah, sebenarnya ada buku panduannya di sini, tinggal Bapak Ibu download saja.
buku panduan tentang cara penggunaan e-learning ini. Baik, untuk selanjutnya untuk forum madrasah ini kita sudah berada di area forum madrasah ya. Ini tuh, ini untuk membagikan status, misalkan gini statusnya, selamat pagi para siswa, semoga hari ini kita berada dalam lindungan dan ridho Allah, misalkan gitu. Tinggal klik bagikan. Nah, nanti kiriman sukses, kiriman dulu. Nah, ini dengan ngetik ini kita akan tampil di semua user, misalkan guru, siswa, dan semua yang ada di forum madrasah ini gitu ya. Kemudian kelas online, tadi forum, sekarang kelas online. Kelas online ini guru harus membuat sendiri kelas online yang akan dipergunakan untuk memberi materi, memberi tes ya, mengisi rapot untuk wali kelas ya. Langsung saja misalnya kita bikin kelas satu lagi ya, ini udah ada bikin kelas online. Kelasnya saya bikin kelas 10, rombelnya 10 IPS 1. Nama kelasnya misalkan kelas fikih online. Deskripsinya pembelajaran fikih online. Mata pelajarannya tentu saja fikih. Oke. Nah, di sini kita akan membuat rencana pertemuannya berapa kali dalam satu semester. Misalkan kita coba saja 12 misalkan ya. Nah, kemudian klik buat kelas. Berhasil membuat kelas. Di sini ini kelas fikih online. Selamat datang di kelas ini. Kita lewati saja. Nah, setelah selesai membuat kelas, itu kita bisa langsung ke ini timeline ya, timeline kelas. Di sini kita bisa membuat atau berkomunikasi dengan khusus kelas ini saja, kelas 10 IPS berapa tadi? Oh, ininya harusnya mah ada kelasnya ya. Bisa kita rubah nanti di sini di pengaturan kelas, tapi nanti dulu ya. Pokoknya kelas 10 IPS 1. Nah, oke, kita masuk ke standar kompetensi dulu, KI dan KD. KI nya kita misalkan ini kita buka RPP yang 2 kali pertemuan, hukum riba, bank dan asuransi. Ini urutannya urutan ke-6, KD nya ya. Maka kita klik saja 6 di sini, ketik 6. KD pengetahuannya adalah menganalisis hukum. Kopikan saja, dipastekan di sini, simpan. Nah, ini menganalisis hukum riba, bank dan asuransi. Kalau ada 2 kayak gini harus dihapus ya, supaya 1 saja. Nah ya, supaya tadi diklik, ke kliknya 2 kali. Untuk KD keterampilannya di sini 6 juga, urutan 6. Ini pastikan di sini menunjukkan contoh tentang praktik ribawi. Oke, udah ya. Ini bisa dicetak Excel contoh nih. Kok cetak Excel? Jadinya kayak apa? Gini ya.
cancel aja lah, cetak PDF saja ya, cetak PDF. Nah ini nah kalau cetak PDF jadi seperti ini. Begini standar kelas fikih online. Nanti Bapak Ibu silakan buat nama kelasnya yang representatif, apa ya, kelasnya yang kelas yang ingat lah, ini kelas fikih IPS atau kelas IPA atau kelas bahasa. Nanti bisa dirubah ini ya. Ya tutup dulu. Langsung masuk ke KKM, kriteria ketuntasan minimal. Dalam mengisi KKM kita hanya bisa memilih tinggi, sedang, rendah saja. Jadi KD 1 ini maksudnya KD yang tadi ya, yang ini nih, itu memiliki kompleksitas yang tinggi, sedang, apa, rendah, daya dukungnya tinggi, sedang, apa, rendah, dan intake siswanya tinggi, sedang, rendah. Di kelas 10 kita sepakat bahwa KKM itu 62. Coba kita lihat kalau misalkan kita pilih rendah semua ya, rendah, misalkan ini 56. Nah kita ini sedang 67. Kalau sedang 67 ya, kita sedangkan pengennya 62 ini ya, gimana ya, pokoknya seperti itulah. Artinya kita hanya bisa membuat KKM kalau rendah semua aja tadi berapa, rendah atau rendah tinggi, rendah ini 56, tidak apa tuh 67, salah satu diganti 67 ya, langsung yang terkecilnya. Coba yang sedang, kompleksitasnya tinggi, ininya sedang, ininya tinggi, 67 tetap. Jadi 62 itu rupanya susah ya, pakai yang mana ini kalau pengen 62. Oke ya, udahlah 67, nanti kita bicarakan di sekolah. Baik, sudah selesai. Ini juga KKM bisa dicetak seperti tadi. Masuk ke RPP, rencana pembelajaran. Buat rencana pembelajaran ini mau tanggal berapa, masuknya misalkan tanggal sehabis corona, April tanggal 13 misalkan, jamnya jam ke-1 sampai jam ke-2. Pilih pertemuannya 2 jam saja, pilih pertemuan ke-1 maksudnya. Kita kan merencanakan tadi 12 pertemuan, ini pertemuan ke-6 misalkan, pertemuan ke-6 ya, oke lah, pertemuan ke-1 B itu misalnya. Nah materinya kita cek di sini, misalkan materi pembelajarannya adalah ini ayat Al-Quran dan yang menjadi dasar hukum diharamkannya riba. Ini diharamkannya riba. Kompetensi inti K1 nya KI pengetahuan ya, KI pengetahuan karena ini. Kemudian KD nya menganalisis hukum riba, bank dan asuransi. Tujuan pembelajarannya tinggal kopikan dari sini. Kopikan dari sini, dari RPP lah pokoknya. Oke. Kemudian
kemudian di sini metodenya tanya aja ini misal ya, ini sesuaikan saja dengan yang punya Bapak Ibu. Medianya iya. Oke. Kegiatan pembelajarannya kopikan saja dari sini ya. Oke, sampai penutup. Kopikan mana ya? Kopikan di sini, copy, pastekan di sini. Kita bisa Ctrl P. Oke, sudah masuk penilaiannya. Ini dua saja masukinnya. Oke, 2 saja masukin. Oke, selesai RPP nya. Mungkin ada, nah ini RPP sudah berhasil. Ini akan tampil di sini harusnya. Kenapa belum? Coba kita reload. Udah tampil ya. Udah tampil di sini. Ini ada satu RPP-nya. Ini RPP-nya. Ini bisa dicetak. RPP-nya bisa dicetak. Excel, diedit lagi bisa. Baik. Sudah selesai RPP-nya. Kemudian kita masuk ke bahan ajar. Misalkan kita mau membuat bahan ajar baru, ini klik yang ini ya, bagikan baru, upload dari komputer atau upload dari kelas lain. Selain upload dari komputer, bahan ajarnya kita akan ambil dari misalkan PDF, filenya sini, Piki misalkan. Ambil file Piki yang BSD, Piki kelas 10 siswa. Nih, masukkan nama BSE Piki kelas 10. Oke, keterangannya ini bahan bacaan, ini buku PSE Piki kelas 10. Bahan ajar iya. Kalau mau membagikan bahan ajar ke dua kelas tinggal klik yang ini. Kalau hanya ingin yang ke kelas ini aja cukup klik yang ini, simpan bahan ajar. Kita tunggu dia mengupload. Yuhu, bahan ajar Anda berhasil dipublish. Nah, ini bahan ajarnya. Tinggal kalau misalkan anak itu mau melihat, tinggal membuka ini akan tampil di sini. Nah, ini ya, begitu. Begitupun kalau yang kita upload adalah video. Oke, selesai. Bahan ajar sudah kita upload. Kemudian kita akan melihat data siswa yang tergabung. Masih nge-refresh siswa mana saja yang bisa digabung di kelas ini ya. Oke, ini lama sekali, refresh lagi. Undang siswa dulu ya, undang siswa ya. Jadi tadi ketika klik data siswa, undang siswa dulu.
Nah ini siswa kelas 10 IPS 1. Kita coba satu aja lah, yang si Ajri Muhammad, gabungkan. Nah ini udah tergabung, tutup. Nah kita refresh. Nah ini Ajri otomatis jadi akan melihat kelas ini, akan melihat kelas online yang kita buat ini ya, Ajri. Oke, setelah satu siswa, dua siswa, terus kemudian seluruh siswa masukin, ini saya memasukkan satu saja dulu ya. Oke, ini apa ini, satu doang ya. Masuk ke menu absensi kelas. Nah tadi kita membuat RPP di pertemuan ke-1, maka klik pertemuan ke-1. Ini akan muncul nama siswanya. Nah, kalau anak itu hadir, kita klik hadir. Kalau alfa sakit-sakit, nah gitulah pokoknya. Berhasil disimpan, atau misalkan hadir, berhasil disimpan ya. Begitu. Klik untuk anak-anak yang lain. Kemudian jurnal guru ini untuk memasukkan kejadiannya. Nih, jurnal oleh guru di mata pelajaran dibuat untuk seluruh peserta didik yang mengikuti mata pelajarannya. Setiap kejadian terhadap siswa dalam kelas mata pelajaran yang dapat dicatat. Jadi kejadian yang terjadi setiap kejadian terhadap siswa di dalam kelas. Nah contohnya kita klik tambah kejadian, waktu kejadiannya tanggal berapa, tanggal 30 misalkan, tanggal 13 April, pilih siswanya Ajri. Kalau tadi menariknya atau menggabungkan atau menarik siswa-siswa dari 10 IPS 1 itu banyak, itu di sini akan banyak sekali, akan banyak lah sesuai dengan jumlah siswa. Ajri perilakunya seperti apa, sikapnya, butir sikap untuk dia itu apa, apakah tanggung jawab, jujur, disiplin, positif apa negatif, tanggung jawabnya apa, positif. Kalau positif pilih positif, tindak lanjutnya seperti apa, misalkan kurang sangat bertanggung jawab dalam hal apa, tindak lanjutnya dikasih apresiasi apa, itu simpan kejadian seperti itu. Kemudian CBT. Nah ini CBT ini untuk membuat ujian tesnya berbentuk seperti apa, komputer based tes berbasis komputer. Langsung aja buat ujian CBT baru. Nah di sini ada jenis ujiannya apa. Jenis ujiannya misalkan penilaian harian, penilaian akhir semester, kuis, atau ujian lainnya. Ujian lain itu ya latihan lah gitu, seperti kuis. Penilaian harian misalkan KD-nya tadi Malaysia, hukum, riba, bank, dan asuransi. Nama ujiannya CBT penilaian harian bab atau hukum, riba, bank, dan asuransi gitu. Berapa menit waktunya, waktu ujian anak itu, kemudian tanggal mulainya tanggal berapa, batas akhirnya jam berapa ya. Otomatis kalau misalkan ini di atur tanggal 13 misalkan, itu tanggal 29 13 April ini akan aktif pada tanggal 13 April ujian ini, CBT ini 13 April 13 April. Nah itu
sudah. Nah, 13 April. Jadi dari jam, jangan jam 20, misalkan jam jam 2 lah, sampai di sini 13 Aprilnya jam 4. Nah gitu. CBT ini akan aktif mulai tampil di halaman siswa itu pada tanggal 13 bulan 4 tahun 2020 jam 2, dan ketika jam 4 nya akan hilang. CBT itu tidak bisa diakses lagi oleh siswa gitu ya. Setelah selesai tinggal simpan dan tutup. Nah gini, yakin menyimpan seperti ini? Oke, berhasil disimpan. Nah ini setelah membuat daftar CBT-nya, kita tinggal memasukkan soal-soalnya. Oke, masukkan soal-soal. Gimana cara soal-soalnya? Klik lagi CBT ini ya. Kliknya di mana? Klik lagi di sini di edit CBT. Buat soal ujian. Aduh, belum loading. Nah, buat soal ujian tadi kan di sini. Sekarang buat soal ujian. Jenis soalnya benar salah, menjodohkan, pilihan ganda, short answer atau esai. Benar salah, menjodohkan, pilihan ganda misalkan. Maka di sini akan ada misalkan bagaimana hukum riba menurut Al-Quran misalkan ya, adalah titik. Opsi jawaban A misalkan wajib, haram, mubah, makruh, sunnah. Jawabannya haram. Jadi yang kita klik di sini jawaban yang benar adalah B. Begitu, tambah soal. Selesai, kita sudah membuat satu soal. Ya, mana ya tadi? Oke. Kemudian kalau mau, tadi kan kita bikin satu-satu untuk membuat soal dengan cara impor. Klik impor soal di sini, template-nya ada di sini. Bapak Ibu download saja template-nya. Nah, seperti apa template-nya ini? Template-nya ada template Excel. Nah, ini soalnya, kemudian ini opsi atau multiple choice-nya hukum A, B, C, D, E, dan ini jawabannya. Setelah selesai mengerjakan di Excel, Bapak Ibu tinggal memasukkannya di sini. Impor, cari file Excel yang tadi, kemudian klik open, kemudian impor soalnya. Di bank soal ini nanti akan menampilkan ujian-ujian yang dilakukan atau yang sudah dilakukan. Oke, selesai. Ini CBT, ini suku soal sudah muncul, dan tokennya ini, token ini akan kita kasih ke anak ketika mengikuti atau mulai ujian. Kemudian penilaian pengetahuan, banyak sekali ya ini. Ya, penilaian pengetahuan ini kita akan tahu hasilnya setelah setelah si anak ini mengikuti CBT yang telah kita buat tadi, begitu ya. Di sini seperti itu ya, karena di sini tuh instruksinya CBT. Jadi kalau dia sudah mengikuti CBT, hasilnya akan ada di sini.
dan otomatis begitu. Baik, selanjutnya penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini tentunya akan menilai KD dari KD 4 ya. Contohnya yang tadi kita isikan adalah menunjukkan contoh tentang praktek atau praktik ribawi. Ini diujikan atau diujikan kepada siswanya misalkan tanggal 13 sampai tanggal 14. Nama penilaiannya apa sih ya, unjuk kerja atau apa, ini terserah mau menilai dalam bentuk apa, proyek misalkan, menunjukkan contoh tentang praktik ribawi. Mungkin anak-anak disuruh ke bank, berarti ini unjuk kerja ya, begitu. Praktek disuruh ke bank mencari tahu prakteknya bank itu riba atau tidak, seperti itulah ya contohnya. Atau melihat praktek-praktek bank emok misalnya. Kemudian penilaian akhir semester pas. Ini langsung dinilai setelah penilaian akhir semester dilaksanakan ya. Bisa jadi penilaian semesternya CBT juga. Nanti di sana di CBT itu kita bikinnya penilaian akhir semester. Tadi kan kita membuat penilaian harian begitu. Kemudian rekap nilai rapot. Rekap nilai rapot ini, nah ini nilai akhir pengetahuan dan keterampilan yang akan otomatis muncul ketika kita tadi sudah membuat tes-tes mengenai penilaian harian maupun penilaian akhir semester. Nah, ya. KD dari, nah ini keterampilan yang tadi kita nilai seperti itu. Pengetahuan penilaian harian ini akan muncul setelah siswa melaksanakan tes yang tadi kita buat, juga pas. Penilaian sosial dan spiritual ini adanya di wali kelas ya, adanya di wali kelas. Ini akan muncul juga di fitur atau di wali kelas. Berarti kalau dalam hal ini si Aji ini berada di kelas 10 IPS 1. Jadi yang akan ada kolom atau isian penilaian sosial dan spiritualnya ada di wali kelas 10 IPS 1. Kalender kelas. Kalender kelas ini pengaturan. Nah ini pertemuan 1 CBT penilaian harian. Di sini ada. Nah, ya, akan ada CBT di tanggal 13 dan pertemuan 1. Jadi pertemuan 1 plus penilaian harian. Nah, di situ akan muncul kalender kelasnya. Di siswa ya muncul juga. Nah, tadi pengaturan kelas. Pengaturan kelas. Nah, supaya ini kelihatannya benar. Kelas fikih online di misalnya ini bagus. Kelas 10 IPS 1 fikih online. Begitu ya. Oke, simpan. Berhasil. Nah, nanti di sini akan munculnya gini. Nah, kelas 10 IPS 1 fikih online. Begitu. Baik. Sangat terburu-buru, tapi mudah-mudahan bisa dicerna walaupun sedikit yang masuk ke
pemahaman Bapak dan Ibu. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan edukasi di sekolah setelah semua wabah bencana ini berakhir, dan kita doakan mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa bersama-sama kembali ke sekolah belajar seperti biasanya ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan tugas kembali seperti biasanya. Terima kasih dan mohon maaf kalau terlalu cepat dan terlalu singkat, kemudian belum pada esensinya atau belum detil ya. Nanti kita akan lanjut di sekolah atau saya akan buat lagi video yang lebih jelasnya karena ini sudah lumayan malam ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.